audiovisual. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hizkia Stevi Nainggolan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Wilaia. Perkenalkan, nama saya Nika. Perkenalkan, nama saya Junita Manjura. Perkenalkan, nama saya Kesha Utagalu. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Kusritan. Perkenalkan, nama saya Junita Simanjuntak dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila di masa sekarang. Yang saya ambil sebagai judul besarnya adalah begal. Begal adalah orang-orang jalanan di mana mereka sering sekali merampas benda harta orang lain. Dan begal juga tidak segan-segan membunuh apabila si korban melakukan perlawanan. Faktor-faktor terjadinya begal adalah lemahnya penegakan hukum, maraknya film-film kekerasan, lemahnya pengawasan sosial, dan terbatasnya lapangan kerja untuk lapisan masyarakat bawah. Di sini saya memiliki tips agar terhindar dari begal. Tips yang pertama adalah pilihlah jalan yang cenderung ramai, karena biasanya begal melakukan aksinya di tempat sepi dan penerangan sedikit. Kedua, hindari berkendara di malam hari. Dan ketiga, jangan bermain HP dan menggunakan perhiasan secara berlebihan, karena itu bisa mengundang begal untuk mencuri barang yang kita miliki. Jadi kesimpulannya adalah kita harus pandai mungkin terhindar dari begal dengan cara menerapkan tips yang sebelumnya saya ucapkan. Dan terima kasih. Hai semua, saya Hizkia Stevi Nainggolan. Di sini saya akan menjelaskan peluang daripada penerapan Pancasila pada masa Pancasila era sekarang ini. Di mana peluang yang saya angkat judul besarnya yaitu bijak menggunakan teknologi informasi. Di mana judul besar saya ini berhubungan dengan peluang yang menjadi peluang penerapan Pancasila pada masa era sekarang ini, khususnya di era pendidikan, seperti saya yang masih duduk di kelas 10 SMA. Nah, pada pendidikan era sekarang ini digunakan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar memanfaatkan iptek sebagai sarana dan prasarana belajar. Yang pertama, manfaat teknologi informasi seperti judul besar saya yaitu mencari informasi dan juga mengembangkan suatu ide-ide daripada teknologi informasi tersebut. Contohnya HP atau handphone. Berkat teknologi ini, pelajar pada era sekarang ini atau siswa-siswi di semua SMA yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dapat mengembangkan cara belajar mereka sesuai dengan kreativitas dan gaya belajar mereka masing-masing. Judul besar yang saya angkat tentang teknologi informasi terhadap penerapan Pancasila. Jadi hubungan teknologi informasi dengan penerapan Pancasila yaitu di dunia pendidikan, siswa-siswi khususnya di sekolah kita SMA Swasta Katolik Sibolga sudah menggunakan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Artinya sekolah ini sudah bisa memanfaatkan atau mengembangkan cara gaya belajar mereka. Nah, berarti teknologi informasi bermanfaat untuk kita dalam bidang pembelajaran. Selain bidang pembelajaran, teknologi informasi juga bermanfaat pada era pekerjaan. Misalnya, pekerjaan di kantoran sudah ada yang namanya alat-alat canggih, misalnya komputer, printer, dan lain sebagainya. Dan juga di toko fotokopi demikian. Nah, artinya masyarakat
sudah dapat menggunakan teknologi informasi dengan bijak. Kita melihat pada sisi positifnya, yaitu mengembangkan, mencari ide, dan mencari peluang-peluang baru selain daripada yang saya sebutkan. Demikianlah peluang penerapan Pancasila pada masa era sekarang yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang saya ucapkan, saya